Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an huda wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah yang terus dilimpahkan pada diri kita. Pada tahun ini kita bisa menjumpai bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah bisa melewatinya di beberapa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan bersungguh ibadah di bulan Ramadan ini, dan bisa nanti kita raih sukses ibadah, yaitu bisa kita capai 5 sukses Ramadan yang sudah diterangkan di video yang awal. Pada kesempatan kali ini, para saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas tentang satu malam yang paling istimewa di bulan Ramadan ini. Dari 30 hari dan 30 malam di bulan Ramadan, ada satu malam yang paling istimewa, yang paling kita rindukan tentunya, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran di malam yang pangkat Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini diturunkan oleh Allah. Sebelumnya pada saat itu Nabi bercerita kepada para sahabat bahwa ada 4 orang dari kaum Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu torfata'in. Tidak pernah menentang kepada Allah satu kejap mata pun. Keempat orang itu adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, kemudian Hizkil bin Aziz, dan Yusa bin Nun. Pada saat Nabi menceritakan 4 orang itu, para sahabat heran. Para sahabat heran. Bisa ya, orang selama 80 tahun ibadah terus tidak pernah maksiat kepada Allah. Bisakah kami-kami ini seperti itu dalam hatinya? Heran para sahabat. Kemudian akhirnya malaikat memberitahukan kepada Nabi bahwa Allah telah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam cerita yang lain, Nabi pernah juga bercerita kepada sahabat bahwa ada seorang rajul yang setiap malamnya itu selalu beribadah kepada Allah. Kemudian pada siang harinya dia berperang melawan musuh sampai sore. Hatta yumsya, sampai sore, dari pagi sampai sore dia berperang di jalan Allah. Malamnya ibadah terus. Itu dia kerjakan selama 80 tahun. Itu juga membuat para sahabat heran. Ada yang seperti itu. Kemudian Nabi memberitahukan tentang firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Para saudaraku kaum muslimin yang kami muliakan, untuk itu marilah mumpung kita semuanya pada tahun ini bisa menjumpai bulan Ramadan, kita berusaha mencari pahala Lailatul Qadar. Kapan kita harus mencarinya? Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jadi carilah mencari Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Kita isi malam-malam kita dengan penuh ibadah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Banyak sekali. Kita bisa isi dengan mengerjakan ibadah iktikaf di dalam masjid. Pahala orang iktikaf itu diberikan pahala sebagaimana orang beramal solih. Seluruh orang yang beramal solih pada malam hari itu diberikan kepada orang yang iktikaf. Iktikaf tempatnya di dalam masjid. Menetapkan diri kita di dalam masjid, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya, jangan sampai salah. Pamitnya dari rumah iktikaf ke dalam masjid, tapi yang dibawa adalah bantal dan selimut. Sehingga ketika di dalam masjid tidur, alasannya yang penting saya sudah di masjid. Ini salah. Ya, namanya orang iktikaf di dalam masjid, walaupun duduk diem, ya, yang penting jangan tidur. Diniati ibadah, diniati taqarrub ilallah. Syukur-syukur bisa diisi dengan membaca Al-Quran,
dengan zikir, dengan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca sebanyak-banyaknya. 100 kali, 200 kali, 1000 kali, silahkan. Ya, itu doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dikerjakan, yang dilafatkan ketika malam Lailatul Qadar. Bisa diisi dengan sedekah, bisa diisi dengan acara-acara yang baik yang lainnya. Sehingga semuanya bernilai ibadah. Ya, nilai ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu nanti akan dibalas dengan 1000 sebagai orang yang ibadah selama 1000 bulan. Ibadah di malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Man qoma Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Para saudaraku kaum muslimin, banyak keutamaan dari amalan yang kita lakukan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini juga sangat kita butuhkan, karena kita sebagai manusia tentu tempatnya salah dan dosa. Bagaimana cara kita menghapus dosa? Ya dengan cara ibadah kepada Allah. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Ya, orang ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Bukan hanya dosa-dosa ya 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, tapi dosa-dosa yang sudah lewat, yang sudah dilakukan. Ya. Semua ini kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah, untuk mencari pahala dari Allah, dan pada akhirnya agar kita semua bisa masuk surga selamat dari neraka. Di dunia inilah tempat kita untuk memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita untuk bisa kembali ke dalam surga. Caranya dengan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ibadah yang kita lakukan harus berdasar dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Kita sebagai umat Islam, tentu yang menjadi pedoman dasar kita ibadah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis kita haji secara mukhlis, secara murni. Ya, persis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, banyak contoh-contoh ibadah, termasuk diantaranya kita memanfaatkan, mengepolkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, salah satu diantaranya tadi adalah dengan mengerjakan malam ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan dari segala macam kejahatan, dari segala macam keburukan, dari segala macam sakit dan penyakit. Dan kita juga berbanyak doa kepada Allah, karena di malam Lailatul Qadar itu pula, ya, qadar-qadar makhluk, ya, diberikan kepada malaikat untuk kemudian dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Ya. Pada saat itulah kita minta kepada Allah supaya diberikan yang baik-baik. Kita berdoa untuk negeri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kita semuanya yang sekarang kita semua sedang dilanda pandemi, ya, virus corona atau COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera mencabutnya, Allah segera menghilangkannya, dan Allah mengganti dengan banyak rahmat dan barakah untuk kita, untuk negeri kita, untuk saudara-saudara kita. Ya, kesempatan yang kesempatan yang luar biasa yang hanya sekali dalam 1 tahun, jangan dilewatkan. Kita saling mengingatkan, kita saling mengajak kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nanti di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, yuk kita ke masjid, yuk kita ibadah, yuk jangan tidur melulu. Ya, kita gunakan apa tadi untuk baca Al-Quran, ya, untuk saling menderes, untuk saling murojaah yang sudah punya hafalan, dijaga hafalannya. Ya, kesempatan infak fisabilillah, kita cari amal jariah di situ. Ya, itulah kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan ini, ya, terutama target kita adalah tahun ini kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kesempatan sekali kita hidup di dunia ini betul-betul kita gunakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita persungguh ibadah kita kepada Allah, karena kita tidak tahu ajal kita, mati kita kapan datangnya. Orang kalau ditanya berapa umurnya,
berapa usianya? Rata-rata bisa menjawab, usia saya sudah 40 tahun, umur saya sudah 50 tahun. Tapi ketika kita ditanya, berapa lagi umur kita di dunia? Tidak ada yang tahu. Kematian bisa menjemput kita hari ini, lusa, esok hari. Kita tidak tahu. Maka terutama di bulan Ramadan ini, supaya hati kita bisa khusyuk, kita bisa mempersungguh dalam ibadah, ada satu trik, ya. Kita berpikir, ya, umpama bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita, itu paling tidak bisa memacu kita untuk banyak amal ibadah. 5 sukses yang sudah diterangkan di awal, bagaimana puasa kita betul-betul sesuai dengan aturan-aturan dalam puasa, sesuai dengan syarat-syarat orang berpuasa, ya, sempurna puasanya. Kemudian sholat tarawihnya selama 1 bulan full, kita persungguh, jangan sampai ada yang bolong. Sayang sekali kalau sampai ada yang bolong. Karena sama-sama amal ibadah ketika dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi baca Al-Qur'annya. Kita persungguh, ya, di waktu-waktu luang kita, yang sebelumnya mungkin ketika ada waktu luang, banyak kita gunakan untuk bercanda, untuk ngobrol, ya, untuk chat dengan teman-teman kita, atau untuk yang lain. Ya, di bulan Ramadan ini benar-benar ditata dari awal sampai dengan akhir. Ya, bisa khatam baca Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, bisa mengajarkan baca Al-Quran untuk anak-anak kita, sehingga itu menjadi amal jariah kita. Kemudian, sekali lagi, kita mempersungguh mencari malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan zakat fitrahnya jangan lupa. Ya, semua kita, istri kita, anak-anak kita, pokoknya dari yang sudah lahir, semua kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. 5 sukses Ramadan inilah, apabila kita capai, insya Allah pada saat kita nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri, kalau orang mengatakan sebagai hari kemenangannya orang Islam, kitalah orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan predikat orang yang meraih kemenangan, ya, orang yang meraih pahala sempurna. Bukan hanya sekedar menghabiskan Ramadan dengan sibuk-sibuk dengan mencari takjil dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan niat kita, Allah melancarkan ikhtiar kita, dan apa yang kita peroleh menjadi pahala yang bisa kita jumpai nanti di akhirat. Ya, kita bersama-sama bisa masuk surga selamat dari neraka. Ya, kita sebagai orang iman, memang itulah, ya, yang bisa kita lakukan, saling mengajak, saling mengingatkan, saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan sedikit nasihat pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk saya dan juga untuk kita semuanya. Kita menjadi hamba-hamba yang solih, menjadi hamba-hamba yang bertambah ketakwaannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Barangkali ada kekurangannya, ada kekhilafanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.